Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat DSU. Kali ini kita bertemu lagi dengan program Ramadan DSU yang berkolaborasi dengan Klinik Uswah Sehat, yaitu Q&A Assalamualaikum Dokter, dengan topik kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa. Baik, sore hari ini saya ditemani dengan dokter cantik kita, yaitu Dr. Ajeng Inggar Ariyanti. Beliau berpraktek sebagai dokter gigi, berpraktek di Klinik Uswah Sehat. Selamat sore dokter. Sore Mbak. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah ya dokter ya. Bagaimana puasanya hari ini, lancar dokter? Alhamdulillah lancar. Alhamdulillah ya dok ya. Kemarin kita sudah menyebarkan Google Form Q&A Assalamualaikum dokter tentang kesehatan gigi dan mulut saat berpuasa. Nah di situ sudah ada banyak pertanyaan-pertanyaan yang masuk dokter, dan ini ada beberapa pertanyaan yang saya pilah-pilah di mana sudah pernah ditanyakan berulang-ulang ya dok ya. Untuk yang pertama dari Ibu Khotim dok. Pertanyaan pertama, saat ini kan saat puasa ya dok ya. Nah masalah gigi dan mulut yang sering terjadi pada saat puasa itu apa ya dok ya? Keseringan untuk biasanya masyarakat masalah gigi dan mulut yang sering terjadi itu bau mulut. Lalu setelah itu biasanya ada dental kalkulus, yaitu karang gigi. Karena kan kalau puasa biasanya kalau sikat gigi kadang ada yang lupa atau males ya Mbak ya. Lalu gigi berlubang juga sering, dan juga ada keluhan lain biasanya juga sakit gigi. Karena disebabkan gigi berlubang yang lama, tidak ditambal, lalu menyebabkan bakteri masuk ke akar, itu yang menyebabkan sakit gigi yang berulang. Begitu ya dok ya. Ini menyambung dari tadi jawaban dokter, terjadinya bau mulut ya dok ya. Nah ini ada dari Ibu Sulis dok, beliau menanyakan bagaimana sih dok tips untuk menghilangkan bau mulut saat berpuasa. Nah untuk tipsnya sendiri, bau mulut itu kan berasal dari dalam mulut kita. Kenapa kok kita bisa bau mulut? Karena yang pertama faktor makanan, yang kedua faktor kesehatan gigi dan mulut sendiri, yang ketiga karena oral hygiene yang di dalam mulut kita. Nah tipsnya itu apa aja? Tipsnya adalah sering-sering menyikat gigi, lalu berkumur, menggunakan mouthwash atau air garam, air hangat diberikan garam waktu sahur boleh. Lalu setelah itu menyikat lidah. Menyikat lidah itu gunanya sebagai menghilangkan bakteri-bakteri yang menempel pada lidah, bisa mencegah bau mulut yang terjadi di rongga mulut. Nah, tadi kan ada yang berkumur ya dok ya. Dan itu kan kadang itu di dalam obat kumurnya itu ada kandungan alkoholnya. Kita tuh bagaimana sih dok? Kan soalnya berpuasa, bagian kita sebagai seorang Islam. Untuk pilah-pilahnya itu bagaimana dok? Adakah saran gitu? Jadi sebelum memilih obat kumur yang aman, pasti kita kan sebagai orang yang aware ya. Apalagi kita kan sekarang udah banyak media yang sudah mencantumkan komposisi, mencantumkan ini ada alkohol atau non alkohol. Jadi kita sebagai pembeli, sebagai pemakai, sebagai pengguna yang baik, dan sekarang kan juga sudah semua orang sudah pasti punya HP, dan sudah di generasi milenial ya Mbak ya, semua sudah melek teknologi. Jadi ketika sebelum membeli atau beli di toko swalayan, online atau via yang lain, dilihat komposisinya. Itu ada kandungan alkoholnya, komposisinya apa saja. Terus misalnya tidak bisa langsung tanya ke dokter gigi itu aman atau tidak ya dok ya. Bisa di searching di Google tuh bakal keluar itu obat kumurnya aman atau tidak digunakan. Oh baik dok. Nah, sahabat DSU bisa dicari di Google untuk masalah obat kumurnya ya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Bapak Rudi dok. Ini ketika kita berpuasa ya dok ya. Kalau mau melakukan perawatan gigi, nah itu apa sih dok yang boleh dilakukan saat berpuasa? Untuk perawatan gigi apa aja yang boleh saat berpuasa, itu menurut Majelis Ulama Indonesia sudah dibahas pada tahun 2018 ya. Ada juga nanti ada surat edarannya, di internet juga sudah banyak, bisa dilihat. Itu semua perawatan gigi sudah boleh dilakukan, termasuk scaling, pembersihan karang gigi atau yang sering disebut scaling tadi, penambalan, cabut gigi, lalu pembuatan mahkota jaket atau veneer, terus bleaching gigi itu boleh dilakukan asalkan dengan hati-hati dan tidak disengaja menelan atau
ditelan cairan yang waktu dilakukan perawatan gigi tersebut. Untuk detailnya nanti bisa konsultasi ke dokter gigi terdekat, langsung datang langsung ke kliniknya ya. Ini sekaligus menjawab pertanyaan dari Ibu Lucy ya dok ya. Boleh berarti melakukan scaling atau pembersihan kandang gigi boleh ya dok, asalkan hati-hati itu tadi ya dok ya. Untuk selanjutnya pertanyaan dari Ibu Esti dok, ini dok. Perlukah mencabut gigi geraham bawah yang tumbuh tidak sesuai dengan posisi geraham yang ada di atasnya? Ini terjadi pada geraham yang tumbuh paling akhir. Terima kasih atas penjelasannya dokter. Oke, untuk gigi paling akhir biasanya tuh dinamakan gigi bungsu paling belakang, gigi geraham ya mbak ya. Itu memang tumbuhnya kita nggak tahu umur berapa, karena kan rahang manusia beda-beda, ada yang besar, ada yang kecil, dan gigi juga kan beda-beda tumbuhnya, terserah giginya mau tumbuh di umur berapa ya. Nah untuk perawatannya, jika memang urgensinya sangat urgent, harus cepat dilakukan. Karena kenapa? Bisa menyebabkan infeksi kalau misalnya nggak langsung dicabut. Kalau misalnya sudah ada erupsi, sebagian erupsi lalu ada kariesnya, dan itu menimbulkan sakit yang benar-benar sakit, nah itu harus segera dicabut. Tapi kalau misalnya tidak ada urgensi, boleh ditunda dulu setelah berpuasa atau waktu buka puasa atau setelah bulan puasa, karena kan itu kan memakai injeksi, lalu juga tindakannya kan juga ada antara pro dan kontranya ya. Baik dok. Berarti ini kalau tidak dicabut pasti ada komplikasinya juga kan dok ya? Nanti antara dicabut atau tidak bisa dikonsultasikan ke dokter, itu urgensinya bagaimana, dilihat sama dokternya. Kalau misalnya memang harus dicabut karena memang itu nanti menjadi masalah di rongga mulutnya, segera dicabut. Kalau misalnya jika bisa di reschedule atau nanti setelah bulan puasa juga bisa. Begitu, baik seperti itu ya dok ya. Ternyata dari yang gigi raham itu tumbuh yang tidak sempurnanya akan mengakibatkan berapa banyak problem yang terjadi ya dok ya. Nah ini sekaligus menjawab dengan pertanyaannya Ibu Novi tadi dok ya. Ini beliau mengeluhkan ingin cabut gigi dok, tapi beliau takutnya ketika berpuasa kan nanti ada yang dibius itu melalui suntikan begitu. Jadi kan apakah masih bisa atau tidak dok? Ini saya juga merujuk dari bahasan Majelis Ulama Indonesia juga ya, udah dikaji juga, sudah dirapatkan dengan Persatuan Dokter Gigi Indonesia, lalu dokter Indonesia se-Indonesia juga. Tindakan cabut gigi dengan anestesi topikal, dengan oles ataupun injeksi lokal itu aman untuk orang berpuasa, jadi tidak membatalkan puasa. Iya, tidak membatalkan puasa. Itu melalui suntik tadi. Iya, betul. Yang membatalkan puasa jika tersengaja darah masuk lalu tertelan masuk ke usus atau ke lambung. Jika sengaja, kalau tidak sengaja juga tidak membatalkan. Semuanya yang tidak disengaja tidak membatalkan ya. Makanya kita sebagai dokter gigi harus hati-hati dalam tindakan ketika merawat pasien berpuasa. Selanjutnya dok, ini ada 2 pertanyaan terakhir dok ya. Dari Bapak Sugi. Dok, izin bertanya. Gusi saya bengkak, nyeri, terus keluar cairan rasa asin. Itu kenapa ya dok? Terima kasih atas penjelasannya dokter. Ya, itu kemungkinan di giginya Bapak siapa mbak? Bapak Sugi ya. Di giginya Bapak Sugi dulu ada lubang ya Pak ya, mungkin ya itu Bapak Sugi, mungkin nanti ini lihat ya Pak ya. Bapak Sugi ada lubang besar yang itu udah lama, ternyata itu nggak segera ditambal. Nah bakterinya bisa masuk sampai ke akar. Nah ke akar itu, bakteri di akar bisa menyebabkan abses di dalam akar. Nah abses itu mencari jalan keluar, akhirnya dia bengkak gusinya. Bengkak itu berisi nanah, jadinya kadang-kadang kalau emang ada gigi berlubang, makanya harus segera ditambal agar tidak menyebabkan abses di bawah akar. Nah jadi gini dok, tadi kan ada kata-kata yang kurang familiar bagi sahabat DSU, yaitu abses. Nah apa itu abses dok? Abses sendiri itu yaitu kantong atau benjolan yang berisi nanah. Bisa terjadi pada akar gigi atau di gusi ya.
kantong yang berisi Oh, nanah. kantong yang berisi nanah ya, Oh, Dok, benjolan, ya. ya. Terima kasih, Dokter. Ini untuk yang terakhir, Dok, ya, dan sebagai penutup kita mohon untuk tipsnya dalam menjaga kesehatan gigi dan mulut pada saat berpuasa, Dok. Ya, untuk tips dan trik menjaga kesehatan gigi dan mulut pada bulan puasa, yaitu yang pertama sikat gigi yang rajin, sikat giginya yaitu setelah sahur dan setelah berbuka puasa, jangan lupa ya. Lalu setelah itu berkumur menggunakan mouthwash, lalu sikat lidah menggunakan tongue scrap atau biasanya bisa dibeli di toko-toko terdekat rumah Anda atau di apotik. Nah, jadi sahabat DSU, jika ada masalah pada giginya atau ada masalah pada kesehatan gigi dan mulutnya, bisa langsung konsultasi atau datang langsung ke klinik usaha sehat, dan nanti akan menemui dokter cantik kita, yaitu Dokter Inggar. Beliau praktek pada hari Senin, Rabu, dan Kamis di jam 5 sore sampai dengan jam 8 malam. Baik, Dokter Inggar, terima kasih atas waktunya sore hari ini, telah memberikan atau sharing tentang kesehatan gigi dan mulut. Saya Husnul Nafi Silmi, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat.